Tour du Mont Blanc adalah jalur hiking yang berada di dataran Eropa, melintasi 3 negara Prancis, Italia, dan Swiss, juga mengelilingi Gunung Mont Blanc di tengahnya. Sejarahnya sendiri, jalur ini pertama kali dicoba pada abad 17 oleh Horace Benedict de Saussure, seorang ahli geologi, meteorologi, fisikawan, dan juga pendaki gunung. Jalur ini juga dulu dilalui oleh tentara Romawi dan suku Celtic sebagai jalur perdagangan, serta digunakan pula oleh para penggembala sebagai jalur ternaknya berpindah-pindah lembah. Di jalur ini tidak ada simaksi, pendaki bebas lewat jalur mana saja dengan tanggung jawab masing-masing. Di sini kami membagi perjalanan ke dalam 10 hari, dengan titik bermalam yang sudah di-booking dan ditentukan sebelumnya. Jadi tiap harinya kami tidak boleh meleset dari target sedikit pun. Dan tantangan lainnya adalah, di pendakian kali ini kami akan dihadapi tanjakan atau disebut elevasi gain sebanyak 10 ribuan meter. Sebagai perbandingan, Everest Base Camp di Nepal hanya 6.600 meter, Leuser di Aceh di 8 ribuan, Gunung Gede di Bogor 1.600, dan Semeru di Jawa Timur hanya 2.500 meter. Walau begitu, kali ini kami tidak akan memaksakan diri. Finish sesuai target memang menjadi goal saat ini, tapi pulang dengan selamat selalu menjadi prioritas kami. What animal in the track in here? Marmot. Marmot is one we see, but more at the alpine level. Yeah. We have ibex. As well. What is it? Ibex, like mountain goats, Oh, like mountain goat, yeah. and chamois. Chamois is- Actually, chamois is the mountain goat, Okay. and ibex is the one with the big horns, Oh, like reversing okay. at the top, but Okay. like massive ones. Coming back for the last decade is wolf. Wolf, Yeah, okay. so we have a kind of an issue between shepherd and Oh. wolf because some of their sheep get They get bitten by the wolf. So they try to train dogs to scare the wolves away. Yeah. But it's a process when they have to learn from each other yet. Yeah. So they are not happy about the wolves because when the cattle is scared about it, Yeah. it produces less milk. Some of them who are pregnant can Yeah. lose their Yeah, babies babies, because of the stress generated by the wolf. So even if one get bitten, actually the state pay you back just for one animal, Oh. but you get maybe 10 of them or 20 of them scared, and your Yeah. production is going down. Ganggu. Jadi teman-teman, nanti kan kita ke arah sana nih, tapi nanti kita akan finish di sana, muter gitu. Ya teman-teman, udah hampir 3 jam jalan. Jalurnya cukup menukik, nggak seperti perkiraan saya sebelumnya. Karena memang kalau dilihat di peta, jadi Julian guide kita ngambil jalur yang terabas. Jadi kita langsung terabas, cuman kita diajak ke peak dulu, baru nanti turun menuju ke penginapan di hari pertama ini. Cuman kan ini masih 10 hari ya, kita nggak tahu diajak ke jalur mana lagi. Karena Tour du Mont Blanc ini kayak seluruh jalurnya bisa dilewatin dan nggak ada simaksi juga. Jadi kayak taman aja, bebas dimasukin siapa aja. Jadi makanya kita pakai guide walaupun udah punya map. Nah sekarang hampir makan siang, kita akan menuju ke sana. Ada hut, kita makan siang dulu di sana, baru nanti lanjut ke puncak. Kita udah nyampe ke intersection. Nah, di sini jalur. Nah, ini jalur yang benernya. Nah, ini tempat
makan siangnya kayaknya. I expect a tip. Ah, I expect a tip. Yeah. Grazie. The old style. Yeah, old style. Like grandpa with some cheese and fruits inside. ini cheese bukan sih? Experiment. Ya ampun, Cheese sama ini cheese juga. No, if you want, I can slice it, the cheese. You bought a cheese? No, it's from the bag. Oh my goodness. You brought that? No, it's Oh, inside the Yeah. bag. Jadi piknik teman-teman. Makan siang dapat buah sama keju aja. Kejunya sampai 2 gembol gitu. Kenyang-kenyang dah lu. Gue di rumah makan keju kayak gitu dimarahin emak gue, ditambulin. Campur Ini- nasi. Ini Kalau makan dijadiin kayak ini gini. kayak nasinya. Aduh. Nah ini makan siangnya kayak gini teman-teman. Jadi mereka pakai ini kayak zero waste gitu, nggak ada plastik sama sekali, kecuali tadi tempat kacang. Ini isinya ada apel, ada keju. Oh, you have what? Ini rasanya aneh tapi aku butuh makan. Ini rasanya aneh guys. Oke bang, makannya. Anehnya tapi masih aneh. Bukan nggak enak. Standar lah. Bang Sen nyeker udah kayak rumah sendiri ya. you do have a hair. Bisa tiduran. Ibu trekking apa piknik? Ini direkam nggak? Direkam. Belum ada bunyinya. Tuh kan di sini jadi cantik terus kita karena view-nya bagus. Bisa begitu ya? Gimana pengalaman 2 jam? 3 jam sih. Jadi harusnya kita langsung straight ke penginapan tapi kita diajak summit dulu. Karena ngelihat yang trekking gagah-gagah gitu. Allahu Akbar. Padahal gue telat mulu. Piknik guys, ini mah asli piknik. Kalau kalian bisa pakai mobil, memang bisa. Karena orang tuh memang pengen kesini pengen hiking, bukan pengen naik mobil gitu. Ya walaupun memang nggak semua trek bisa diakses oleh mobil, beberapa jalur tetap harus melewati area terpencil. Setelah makan siang, kami melanjutkan pendakian ke sebuah puncak yang disebut Mont Lashat dengan ketinggian 2100-an mdpl. Semakin tinggi, kontur trek yang tadinya sabana dan rerumputan berubah menjadi bebatuan kerikil. Terlihat beberapa gundukan salju namun tidak banyak, mungkin karena sudah masuk ke musim panas ya. Dan juga di sini mulai terlihat kota-kota yang diapit oleh pegunungan alpin. Indahnya. Sampai di puncak Mont Lashat sekitar jam 3 sore. Di sana kami tidak berlama-lama, karena perjalanan kami ke tempat menginap malam ini masih jauh. Tantangan yang mungkin sedikit berbeda dari yang saya rasakan ketika mendaki di Gunung Indonesia adalah setiap harinya di trek ini ada turunan. Ya mungkin karena memang bukan gunung ya, jadi treknya tiap hari pasti naik turun terus. Dan kalau banyak turunan, tentu aja telapak kaki dan dengkul harus siap sedia dijadikan tumpuan terus-menerus. Sore ini Fabian mengeluh, jari kakinya sakit ketika trek turun. Kami menerka mungkin karena kelelahan atau mengikat sepatu kurang kencang. Ya, giniin dulu, Bang, mundurin dulu, Baru ikat. baru diikat. You're Sambil you duduk. get to sit down. Yeah, I think Because- that's why He hitting the toes. Saat jalur menjadi datar, rasa sakitnya tidak terlalu katanya. Namun saat turunan, Fabian nggak kuat. Ternyata jari kakinya tertekan ujung sepatunya. Sepatunya udah kekecilan. Fabian udah makin gede sekarang. Wah. Nah, jadi saat ini Fabian melepas sepatunya sementara agar mengurangi rasa sakit. Jadi kayak berpetualang. Ini baru hari pertama perjalanan. Masih ada 9 hari ke depan. Fabian nggak mungkin menahan sakit selama itu. Namun Julian bilang di tempat penginapan kedua kemungkinan akan ada toko outdoor. Fabian bisa beli sepatu dengan ukuran yang lebih besar di sana. Tapi untuk sore ini dan besok, Fabian masih harus menggunakan sepatu yang ini dulu. Duh, kasihan. You cut your toe fingers this time. It will work. Yeah. How about it? How's the feeling? Kurang. Oke. Tapi kamu nggak ada blister kan, Fabian? Tahu blister nggak? Lecet, Lecet kapalan. kapalan, nggak kan? Jadi untuk sementara, sepatu bagian depan Fabian kita potong, agar kuku kakinya tidak terhimpit. Cuma jadi harus berhati-hati nih saat berjalan, agar tidak terbentur kayu ataupun batu.
How you feeling, Stan? Day one? Good. Very Good. Very good ya. Masuk lepas sendal, terus lepas sepatu, terus pakai crocs. Sekarang jam 5 waktu French. Jadi kita udah sampai di Refugee du Fio, penginapan pertama kita. Tapi hari ini kita dari ketinggian sekitar 800 mdpl menuju 2200. Lumayan banyak seni hari ini karena harusnya hari ini merupakan hari yang ringan. Kendala ada aja, cuman masih bisa dikontrol. Nanti aku tidurnya lama nanti. Emang ya? As soon as you put it inside, it goes for 3 minutes and after it turns off. It's to save water. After dinner is served at 7 p.m. Ya. So it's why we usually go to the shower first before dinner. Same thing with your towel and things like this. It doesn't stay inside. You can put it outside on the balcony or on the drying lines. Malam ini kami menginap di Refugee atau semacam hut yang sudah kami booking sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, kenapa trek sepopuler Tour de Mont Blanc tidak terlihat padat di jalur? Salah satunya karena hut atau refuginya full book, atau nggak ada kamar lagi untuk pendaki. Jadi kadang orang booking hut itu dari 1 tahun sebelumnya, saking rebutannya kamar di sini. Tapi kan bisa pakai tenda. Bisa, tapi banyak syaratnya. Nanti saya jelaskan di perjalanan ya. So tomorrow it's not twice the distance, but you see it's a bit longer. Gerakan ini ya, bapak-bapak udah, kakek-kakek udah tua. Yang gerakannya jangan. Iya gitu doang. Yang gerakannya gitu doang. Here is your stand. Oh, thank you, sir. You're welcome. Sir. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari kedua di perjalanan Tour de Mont Blanc. Kemarin kita udah jalan sekitar 11 km. Kayaknya sekarang sekitar 15-16 kilo deh. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja. Kita semoga dapat view-view yang bagus dan cuaca cerah sampai nanti sore. Berangkat. Karena banyak jalur, jadi di sini Julian lagi nyari yang paling asoy. Oh, harusnya ke sana, tapi tadi forbidden. Jadi balik lagi nih kayaknya, tapi nggak tahu deh. Kembali ke permasalahan tenda. Buka tenda di Tour de Mont Blanc bagian Prancis diperbolehkan saja, asal mengikuti tempat yang sudah ditentukan. Nah, bolehnya di mana aja nih? Teman-teman bisa googling, soalnya tempatnya banyak. Nah, yang ribet itu kalau udah masuk ke bagian Italia dan Swiss. Syarat camp di dua negara ini adalah boleh pasang tenda setelah sunset dan harus sudah bongkar tenda saat sunrise. Waduh. Plus, cuma boleh camp di atas 2500 mdpl saja. Padahal nih ya, di sepanjang Tour de Mont Blanc di bagian Italia dan Swiss, ketinggian 2500 mdpl itu cuma ada di satu lokasi saja. Bingung nggak? Itu kalau berdasarkan rules. Tapi beberapa pendaki ada yang ngakalin dengan cara memasang tenda di private property dengan izin dulu tentunya ke yang punya. Ya, hoki-hokian lah. Ya, begitulah. Karena saya belum pernah ke TMB sebelumnya, jadi untuk kali ini saya ikut pendaki kebanyakan saja dengan booking hut setiap harinya. Nextnya ingin juga sih pakai tenda, seru kayaknya. Di hari kedua ini kami masih berada di negara Prancis, baru akan melewati perbatasan ke Italia di hari keempat nanti. Cuaca hari ini cukup cerah. Kalau musim panas di akhir Juni kayak gini, suhu di siang hari itu sekitar 21 hingga 26 derajat Celcius. Sedangkan kalau malam hari bisa drop hingga 10 derajat Celcius lah. Mataharinya juga cukup terik dan jarang sekali pepohonan.
Sehingga hidrasi yang baik sangat diperlukan untuk ketahanan tubuh kita saat di trek. Ketinggian yang kita lewati hanya sekitaran 1100 hingga 2500 mdpl saja, walaupun di beberapa titik sudah bersalju. Dengan ketinggian segitu, kami tidak begitu khawatir mengenai penyakit ketinggian, yaitu AMS. Yang saya khawatirkan sekarang adalah ketahanan dengkul, karena tiap hari selalu ada turunan. Haha. Udah 2 jam perjalanan di hari kedua di Tour du Mont Blanc. Ini kita dibawa naik turun. Katanya landai tapi nggak terlalu landai juga ya. Terjalnya naik turun berkali-kali. Nah kita ngelawatin gunung itu dulu nanti. Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Selamat siang teman-teman, sekarang udah hampir 3 jam jalan. Kita udah di titik tertinggi di hari kedua, ketinggian 2100-an. Nah nanti siang kita akan turun ke bawah untuk makan siang. Nah itu tempatnya teman-teman. Oh ya, kita dalam 3 jam ini udah jalan sekitar 6 km, padahal baru setengah hari. Nah ini nih turunan yang menurut saya bikin dengkul cukup bekerja keras. Turunan curam dengan pasir dan kerikil kecil bikin harus sangat berhati-hati. Oh ya, menurut saya hiking dengan tipe trek naik turun setiap hari gini, trekking pole adalah wajib demi keseimbangan badan dan membantu kerja dengkul. Yang saya lihat sendiri, pendaki-pendaki lain pasti selalu membawa sepasang trekking pole. Sedangkan kami yang bawa lengkap hanya Julian dan Stan aja. Yang lain nggak bawa. Saya aja cuma bawa 1. Kelupaan. Dan omong-omong trek yang curam, benar saja, Kak Fili terjatuh di ujung turunan. Kak Fili? Gimana aja bang? Jatuh. Padahal pengen cari perhatian Julian aja dia. Juga bayangkan, Fabian yang nahan rasa sakit karena sepatunya kekecilan, dihadapkan dengan turunan securam dan selicin itu. Pasti jalannya nggak nyaman banget. Akhirnya Fabian berganti sandal dulu. Walau gitu, saya salut sama Fabian, dia nggak mau nyerah buat tetap jalan. Mana sapinya lagi kencing? Kasihan, malu, jangan diliatin. Kamu seperti The Hobbit. Tiap siang kami akan berhenti di satu lokasi untuk sekedar makan siang ataupun istirahat. Beberapa lokasi pemberhentian ada yang punya fasilitas kafe dan kamar mandi. Namun di beberapa lokasi ada juga yang tidak. Jadi ya tergantung kita ada di mana dan lewat rute mana. Jadi kita tadi sudah melewati Col de Tricot. Pokoknya puncak tertingginya di sana. Nah di sana. Sekarang kita lagi istirahat dulu di sini sekitar 1 jam lah. Nah nanti kita akan naik lagi ke sana. Sekarang jam 1:30, mungkin nyampe jam 5 kali ya. Hari ini lebih berat sih dari kemarin. Untuk sumber air, jangan sembarangan ambil air di sungai ya, karena banyak hewan ternak di sini. Jadi kebersihan sungai sangat dipertanyakan. Untuk pendaki, jika ingin ambil air, bisa di sumber air seperti ini. Jadi guys, ini kita mau pakai jalur yang cepat tapi nanjak atau yang jalur panjang tapi landai. Nggak tahu nih yang teman-teman milih yang mana. Aku sih ikut aja. Fabian, dah. Jadi tadi dari abis makan siang, Bang Sena dan Fabian berpisah karena mereka ngambil jalur yang landai, tapi memang jauh. Sedangkan saya, Kak Fili sama Stan ngikut Julian pakai jalur yang curam tapi dekat gitu.
Guys, kan gue ngikutin mereka berdua ya, Stan sama Julian. Selangkahnya di langkahnya mereka itu 2 kalinya gue harus sedikit lari buat nyamain kecepatan dia. BTW kita sudah sampai Lake Contamine, mau cek toko outdoor buat beli sepatunya Fabian, sama gue mau beli trekking pole kayaknya. Guys, dikarenakan besok kata Julian saljunya parah banget, jadi kayaknya gue butuh trekking pole-nya 2. Jadi beli ini belanja mulu sih. Tapi untuk melewati 8 hari ke depan butuh trekking pole buat menyelamatkan pinggang dan dengkul. Akhirnya guys, kita bertemu guys. Lelah. Dikelendotin dia. Semangat. 39, these are 40. 41. 41. Okay, let's try. Those 41. are 41. Oh, it's too small? Teman-teman, kita masih jalan menuju lodge di hari kedua. Ternyata dari tempat kita belanja tadi lumayan jauh. Ini teman-teman, di sini ada tempat camping. Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini hari kedua pendakian, akhirnya kita sudah sampai setelah berjalan sekitar setengah 8 sampai jam 18, berarti 10 jaman lah. Akhirnya nyampe sini dan cukup berat. Tadi kita naik tuh sampai 1000, turun sekitar 900-an meter ya. Dan kita diburu-buru tuh karena makan malamnya jam 7 malam. Jadi kita harus sampai sini sebelum jam 7 malam. Kita di sini tinggal kayak di dormitory sama di hari pertama kemarin, cuman peraturannya lebih enak lah, lebih loose dibanding kemarin. Ini lebih tough sih karena turunannya yang lebih terjal, bikin dengkul linu. Oh ya teman-teman, kemarin ya kamar mandinya itu cuma bisa kita boleh mandi cuma sekali pakai koin. Jadi pas masukin koin itu shower akan keluar selama 3 menit. Jadi pas lu masukin koin tuh just sampo, sabun semuanya kayak harus langsung beres. Soalnya kemarin juga di air terakhir tuh gue udah wudhu. Pas udah wudhu ternyata kentut, akhirnya udah keburu habis. Jadi ya di wastafel wudhunya. Begitu. Di hari ini, saya kira trek yang kami lewati sudah panjang dan terjal, 16 km dengan 10 jam berjalan. Tapi kata Julian, besok akan lebih parah. Waduh. Halo teman-teman, di hari ketiga perjalanan Tour de Mont Blanc, hari ini kita akan melewati kayaknya trek yang masih es. Tapi hari ini Bang Sena sama Fabian nggak ikut trekking, mereka langsung ditransfer pakai mobil ke lodge selanjutnya karena kakinya Fabian masih sakit. Hari ini kenapa kita berpisah, Fabian? Gara-gara Kak Furki. Padahal aku pengen jalan sama kamu. Ntar aja di sana kan udah nggak ada internet, jadi ntar bisa main Uno. Ah ya benar ya. Selain karena kakinya sakit, sepatu Fabian juga masih baru, jadi pasti masih kaku dan kurang nyaman kalau langsung dibawa trek yang agak sulit. Sehingga Julian pun menyarankan agar Fabian coba trekking di area dengan akses kendaraan yang lebih mudah. Sepatu baru ya? Enggak dong. Dalam 10 hari ini, kami akan melewati 3 pas atau titik tertinggi dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl. Ketiganya masih akan berselimut salju. Dan di hari ketiga ini, kami akan melewati titik pertamanya. Jadi deg-degan nih. Hari ini juga kami akan mendaki sebanyak 1.400 meter vertikal. Elevasi gain terbanyak di sepanjang perjalanan Tour de Mont Blanc. Jadi, hari ini benar-benar akan bikin panas kaki. Ya teman-teman, udah hampir 4 jam jalan menuju makan siang. Ini kita nanti akan melewati salju di sini nih. Menuju jam makan siang. Lapar banget dan hari udah mulai hujan.
Careful. Be careful, be careful. Just one by one, step by step. Di sini, salju yang kami pijak terkadang licin karena mencair, membuat kami harus menggunakan microspike agar tidak tergelincir. Let's just one by one. Iya. Teman-teman, akhirnya setelah beberapa mungkin sejam kali ya, jam 2 jaman lah di salju, kita nyampe puncaknya. Jadi habis ini kita turun ke bawah. Teman-teman, karena ini udah jam 12:30. Kalau gue sih ya lapar banget guys. Kalau gue sih lapar banget. Pasti lapar banget. Julian menghimbau kami untuk trek di depan lebih baik tidak menggunakan kamera karena treknya sempit dan licin. Saya sendiri dianjurkan untuk jalan tepat di belakang Kak Vili karena Julian akan berjalan berdekatan dengan stand. Buat saya itu tidak masalah. Tapi yang bikin saya kesal, kami tidak diberi waktu banyak untuk sekedar menghabiskan bekal. Saya tidak tahu mengapa kami begitu harus terburu, tapi yang pasti itu demi kebaikan kami. Pemandangan saat itu memang indah, tapi energi saya sudah habis untuk fokus di trek. Salah langkah sedikit saja, fatal akibatnya. From here. Okay, go. Teman-teman, kita akan melewati itu. Nanti kita akan jalan ke sini, baru turun. Gokil. Hari ini kita udah ada di pas paling tingginya, namanya Coldest Force. Kita nyampe sini kalau nggak salah sekitar 6 jam melewati yang tadi di sana. Di sini ada semacam batunya, penandanya. Nah, nanti kita akan melewati ridge itu. Thank you, Julian. Thank you for helping us. Masih di perjalanan menuju penginapan di hari ketiga. Ini udah jam 3 sore, tapi masih 6 kilo lagi yang harus kita lewatin. Setelah melewati Col de Force, saatnya turunan. Walaupun masih harus melewati punggungan curam, tapi saya baru menikmati betapa indahnya hari ini. Ini tuh kayak dikasih hadiah setelah ngelewatin trek terjal dan licin tadi. Walaupun Julian bilang harus buru-buru, terkadang saya ngeyel aja dan berjalan pelan-pelan di belakang.
Saya benar-benar ingin nikmatin apa yang ada di depan mata saya ini dengan perlahan. Nah teman-teman, tujuan utama kita itu, jadi kita akan melipir dari sini, jalur ini, terus turun ke danau itu. Iya dong, iya dong. Setelah sampai di penginapan, Fabian dan Bang Sena pun baru sampai. Ternyata mereka trekking di tempat lain dulu. Jadi hari ini benar-benar berat. Kalau kata gua, keselnya adalah nggak bisa nerbangin drone. Gara-gara itu gua kesel banget. Makasih banget Bang, udah begater banget tangan gua. Nah, gara-gara itu kesel banget. Jadi ya udahlah, mereka duluan aja, gua ngemil, nge-live. Terus sampai ke sini tiba-tiba disuruh buru-buru. Pokoknya gitu. It's okay lah. Terima kasih Bang Sena. Bagaimana harimu dan Fabian? Fabian, bagaimana harimu? Tidur, main handphone, ke kamar mandi tidur, gitu terus udah muter. Ih, enak sekali. Lagi buka ini Jasa pijit Bang Sena. Kita lagi prepare. Jadi kita harus dapat kamar kayak rumah Mongolian gitu dan nggak boleh masuk tas di sana karena harus bersih. Dan kita dikasih basket kayak gini, keranjang. Nah, yang diperlukan aja dibawa ke dalam. Lucu banget nggak sih? Nah, ini rumah Mongolia, tempat kita nginep hari ketiga. Jadi ini di dalam penginapan kita hari ketiga ini ya Fabian ya. Rumah Mongolia. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang di sini nanti. This is daily activity of Mongolian people. Buset. Kagak sakit apa Bang itu Bang? Ya enak. Ya ampun. Bapak gua dulu juga suka minta ini. Makanan selama di trek ataupun di hut, menunya mengikuti apa yang disediakan oleh tuan rumah. Jadi kita nggak bisa request ataupun pilih-pilih menu. Tapi sedari awal pas booking, saya sudah infokan bahwa kami muslim dan hanya makan makanan halal. nggak ada rasanya. Mungkin harus dicampur ini. Oh, jadi kejunya dikupas dulu teman-teman. Oh, kejunya dicelupin biar melting. Oh ya, tempat kami menginap ini bukan di jalur trek TMB. Jadi sebetulnya kami berjalan lebih jauh kemarin. Hal ini dikarenakan kami nggak dapat penginapan di tempat yang seharusnya menjadi titik awal pendakian di hari keempat. Saya pun baru tahu hal ini kemarin pas lihat peta. Tapi kata Julian nggak apa-apa. Pagi ini kami tetap sesuai jadwal dan diantar lagi ke titik awal pendakian di hari keempat. Oh ya, morning. It's a beautiful day. Hari keberapa sekarang? Hari keempat. Hari ini hari keempat. Kemarin hari yang berat untuk semuanya. Hari ini akan lebih ringan atau kurang lebih setengah sampai 3/4-nya. Jadi elevasi yang didaki juga tidak terlalu tinggi. Saya harap ringan buat para pendaki yang sudah lelah kemarin. Masih ingat dalam 10 hari ini kita akan melewati 3 pas tertinggi? Yap, setelah kemarin melewati yang pertama, hari ini kami akan langsung melewati yang kedua. Kok bisa berurutan gitu? Iya, pas yang pertama dan yang kedua ini jaraknya memang berdekatan. Sedangkan yang ketiga atau yang paling tinggi nanti masih beberapa hari lagi.
Juga, di puncak kedua ini kami akan melewati perbatasan dari Prancis ke Itali. Wah, kayak gimana nih bentuk perbatasan negara di atas gunung kayak gini? Angin semakin kencang. Suhu yang asalnya berkisar di 23 derajat Celcius drop ke belasan saja, membuat kami harus menambah layer yang kami pakai. Angin ini bertambah kencang seiring semakin tingginya kami di punggungan. Dan hari ini kami akan melewati sungai yang cukup deras. Sebetulnya mudah saja, namun airnya sangat dingin, membuat kaki kami tidak bisa berlama-lama di dalamnya. Nanti keburu mati rasa dan sakit jika melangkah di atas batu yang tajam. Tunggu dah. Bagian tunggu. Bagi kami orang dewasa, air setinggi ini mudah saja untuk melangkah. Tapi bagi Fabian dengan kaki kecilnya, melewati deras dan dinginnya air di atas batuan tajam butuh keberanian tinggi. Faster. Move there. Iya, ayah tahu dingin. Semakin tinggi kami berjalan, trek mulai berangsur-angsur diselimuti salju. Angin pun semakin kencang dan kabut putih mulai menutupi pandangan kami. Hari keempat yang kami kira akan lebih mudah, ternyata malah makin seru. Lihat,